kita diberi kelancaran oleh Allah, diberi keselamatan sampai kembali ke hotel kita. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdaruhul azim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Yang saya hormati kepada seluruh jemaah, para bapak, para ibu, kakak, adik, khususnya yakni Umi, ya, juga Pak Hamka, ya, istrinya, dan semua jemaah. Semoga diberkahi umurnya oleh Allah. Amin. Semoga dimudahkan urusannya oleh Allah. Semoga disehatkan badannya oleh Allah. Dan semoga dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah. Amin amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap kita memanjatkan puja-puji kepada Allah, yang mana Allah telah memberikan nikmat hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita tetap diberi kesehatan oleh Allah, baik zahir dan batin, dan kesempatan bertatap muka, beradu pandang di tempat yang penuh dengan mubarakah ini. Maka dari situ kita layak bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Oke. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan, kita curahkan kepada sang baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau yang mengenalkan kita kepada agama Islam, yang mengangkat kita dari jurang jahiliyah, jurang kenistaan, diangkat ke alam yang terang menerang, yakni dengan adanya Islam dan iman. Duyufullah, duyufur rahman yang dirahmati oleh Allah, di pagi hari ini yang penuh dengan barokah, yang penuh dengan bahagia, yaitu kita akan berziarah ke tempat-tempat yang bersejarah, ke tempat-tempat di mana yang pernah disinggahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di tempat tersebut Rasulullah yang berjuang bersama para sahabat-sahabatnya, bersama para tentara-tentara kaum muslimin. Maka dari situ kita ini Pak sekarang bukan sekedar cuman jalan-jalan biasa, bukan touring, yakni bukan tour dan lain-lainnya. Nah, dengan catatan kita akan menelusuri di mana dulu Rasulullah berada di kota Madinah ini, yang berjuang, tempat-tempatnya dan kisah-kisahnya Rasulullah selama berada di kota Madinah. Namun tidak semuanya. Kalau semuanya kita singgahi 2 hari 2 malam pakai bis belum selesai, Pak. Kita ambil penting-pentingnya dan ambil pokoknya. Duyufullah, duyufur rahman yang dirahmati oleh Allah, kita akan singgah terlebih dahulu insya Allah, yaitu ke Masjid Quba. Ke Masjid Quba. Tahu Masjid Quba? Belum. Cuman tahu namanya. Masya Allah. Yang penting alhamdulillah sudah tahu namanya, nanti nyampe ke tempatnya. Amin. Ya. Ini sudah pada punya wudhu semua? Sudah. Di Masjid Quba itu harus sholat loh, harus sholat di sana. Yang tidak punya wudhu ya tidak sholat, Pak. Iya kan?
Yang nggak punya wudhu nggak sholat. Bisa sholat dengan catatan harus ambil wudhu. Ya, jangan tegang dulu lah, tenang saja. Iya. Oke. Sekarang ke Masjid Quba. Setelah ke Masjid Quba, baru nanti kita akan melanjutkan, yaitu menuju ke ada yang namanya kebun kurma, ada yang namanya Jabal Uhud, ada yang namanya Masjid Qiblatain, dan juga yaitu Masjid Khandaq atau dikenal dengan Masjid Sab'ah. Mari kita bahas satu persatu. Namun kalau Jabal Uhud nanti dibahas pas di tempatnya, biar tahu di mana Khalid bin Walid yaitu posisinya, dan juga yaitu Allahumma shalli ala Muhammad posisinya Ikrimah bin Abu Jahal, biar kita tahu, dan juga posisinya tentara kaum muslimin pasukan Ar-Rimad itu kita bahas nanti di bawah. Kami akan tunjukkan di mana tempat-tempatnya. Memasuki sekarang Masjid Quba. Masjid Quba ini Pak, masjid di mana masjid pertama dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sambung ceritanya dari Mekah, di mana Rasulullah hijrah dari kota Mekah, yaitu bersama Sayyidina Abu Bakar dari Jabal Thur. Dari Jabal Thur itu berapa hari? Ada yang mengatakan Rasulullah di Jabal Thur 3 hari 3 malam, ada yang 2 hari 3 malam. Nah, setelah Rasulullah tepatnya hari Senin, Rasulullah hijrah dari Mekah menuju ke kota Madinah. Yaitu dari Mekah hijrah ke kota Madinah nyampe hari Senin. Hari Senin Rasulullah berangkat, sampai Seninnya lagi Rasulullah nyampe di Madinah. Tepatnya di mana? Tepatnya di Masjid Quba. Itu Pak. Jadi Rasulullah nyampe pertama tuh bukan ke Masjid Nabawi, tidak. Rasulullah nyampe pertama di sekitaran Masjid Quba. Itu Bapak Ibu. Nama unta Rasulullah siapa? Namanya Al-Qaswah. Nama unta Rasulullah. Nah, Al-Qaswah. Terus Rasulullah yaitu berhenti di penampungan kota Madinah, dan Rasulullah diam di rumahnya Al-Ayyub. Dari Al-Ayyub Rasulullah berhenti di perkampungan Bani Najjar di kota Madinah. Namun sebelum duduk di Madinah ini, Rasulullah yaitu mampir dulu di Masjid Quba. Dan Masjid Quba ini Rasulullah Pak yang membangun berapa hari? 4 hari. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis Rasulullah membuat Masjid Quba ini 4 hari saja. Itu Bapak Ibu. Namun sebelum lanjut ke Masjid Quba, ada masjid yang bersejarah di sekitar Masjid Nabawi, di mana di depan kita sebelah kiri. Di depan kita sebelah kiri, lihat masjid. Lihat masjid yang kubahnya hijau. Iya. Ada menara 1. Nah, ini itu di depan. Sebentar lagi akan lewat. Bentar. Sebentar ya. Oke. Ini Pak, namanya masjid apa? Ada yang tahu? Kalau yang tahu nanti saya kasih izin sholat di Masjid Quba. Ada yang tahu? Belum. Saya kasih bocoran. Namanya Masjid Bilal bin Rabah. Ada yang tahu? Tahu? Yang memandang azan. Tahu Bilal bin Rabah? Sudah kenal. Sudah Ini kenal. Dikenal oleh orang Indonesia, dikasih nama apa? Masjid Fid Dunya wal Akhirah. Masjid Fid Dunya wal Akhirah. Karena apa? Karena di bawahnya itu pasar. Di bawahnya itu pasar Pak. Sedangkan masjidnya yaitu ada di lantai 1. Makanya dinamakan Masjid Fid Dunya wal Akhirah. Masjid Bilal bin Rabah ini
Masjid Bilal bin Rabah ini Bapak Ibu tahu sahabat Bilal? Tahu? Kapan ketemu? Belum kenal. Kok sudah bilang tahu? Namanya doang. Iya. Baru dikasih tahu. Ya aja. Ya iya dong. La haula. Oke lah, enggak apa-apa. Bilang nggak tahu nanti nggak dikasih izin sholat di Masjid Kuba ya. Harus bilang tahu lah. Bilang tahu aja sudah. Iya. Nah, Masjid Bilal bin Rabah ini sebelah kiri tuh, sebelah kiri atau sebelah kanan dari saya. Kalau dari Bapak Ibu sebelah kiri. Nah, ini Pak, Bilal bin Rabah itu seorang muadzinnya Rasulullah. Awalnya itu seorang budak hitam legam. Masya Allah, Bilal itu sudah hitam Pak, jelek lagi. Nah, namun apa? Kejelekannya itu tidak mengurangi taatnya kepada Allah, tidak mengurangi cintanya kepada Rasulullah. Itu Bilal bin Rabah. Hitam kulitnya, jelek wajahnya, Putih namun hatinya. tidak hitam hatinya. Putih hatinya. Putih hatinya. Itulah Bilal bin Rabah. Sampai Bilal bin Rabah ini Bapak Ibu, sampai Bilal bin Rabah ini sandal jepitnya kalau sekarang